warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin. Yang terhormat Bapak Ibu tenaga pendidik dan Ibu tenaga kependidikan SDN Petir 3 yang berbahagia. Dan saya menyapa para pengisi acara dan peserta terlebih dahulu. Yang sama-sama kita hormati Kepala SDN Petir 3 Bapak Romli SPD, yang sama-sama kita hormati Bapak Abil Mawahib SPD dan Bapak Asep Kusyairi SPD selaku guru-guru hebat di lingkungan SDN Petir 3 yang akan berbagi praktik baik. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tangerang. Sebelumnya saya mau pantun. Belajar bersama di dunia nyata, dilakukannya di sekolah. Sebelum acara dibuka, mari bersama kita ucapkan basmalah. Adapun susunan acara kegiatan desiminasi pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Yuliani SPD. Yang kedua, sambutan kepala sekolah sekaligus pembuka. Yang ketiga, berbagi praktik baik oleh Bapak Abil Mawahib SPD dan Bapak Asep Kusyairi SPD. Yang keempat, tanya jawab, dan yang kelima, penutup. Baik, Bapak Ibu, kegiatan yang pertama, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang merdeka. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang merdeka. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Romli SPD selaku Kepala Sekolah SDN Petir 3 untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan desiminasi kita hari ini. Kepada Bapak Romli SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Petir 3, yang saya hormati Pak Abil, Pak Asep yang sebagai calon guru penggerak
yang pada siang hari ini melakukan aksi nyata eliminasi budaya positif di lingkungan sekolah SDN 3. Barangkali ini yang menjadi motivasi buat kita semua dan buat bapak-bapak ibu yang senior yang barangkali menjadi contoh atau menjadi seorang motivator buat Pak Abi dan Pak Asep. Walaupun memang mereka sebagai calon guru penggerak, tapi ada juga saling berbagi kepada kita semua atau guru-guru di SMP 3 itu berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi wawasan sebagai atau berbagi tugas sebagai guru yang tugasnya untuk memberikan kegiatan atau memajukan proses belajar mengajar di kegiatan SMP 3. Barangkali sedikit ada saya informasikan juga kepada Pak Abil dan Pak Asep ini sebagai guru muda, guru yang berkarya, guru yang penuh dengan motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi. Mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan atau beliau laksanakan kalau mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan lancaran dan diberikan proses yang cepat dalam mengikuti melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang sedang dilaksanakan untuk mencapai tujuan kegiatan proses sebagai guru penggerak. Terima kasih atas kemudiannya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita simak bersama-sama praktik baik dari Bapak Guru hebat kita, Bapak Abil Mawahib dan Bapak Asep Kusyairi. Yang pertama yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Abil Mawahib SPD. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 3, yakni Bapak Romli SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 3. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami dalam salah satu aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat wajah teman kita masing-masing untuk senyum selama 30 detik. Kita hadap-hadapan. Ya, kita hadap-hadapan. Ya, kita hadap-hadapan. Ya. Kita hadap-hadapan. Oke, hitungan ketiga kita senyum. Duduk aja nggak apa-apa. Duduk aja nggak apa-apa. Iya, duduk aja dulu. Kita senyum selama 30 detik. 1, 2, 3. Ya, pasang mujak senyumnya. Oke, selesai. Ya, gimana senyumnya? Manis kan teman-teman kita senyumnya? Ya, manis. Mari kita awali kegiatan ini dengan senyum, karena kita melakukan sesuatu itu harus dengan bahagia. Ya, sebelum kita memasuki materi, ada namanya kesepakatan forum diseminasi. Ada dua nih, menghargai siapapun, yang satunya lagi menjadi pendengar yang baik. Sambil minum boleh, sambil makan boleh, setuju? Sepakat? Sepakat? Sepakat. Boleh sersan berarti bahasa serius tapi santai. Cukup ya berarti ya? Oke, cukup 3 aja berarti bahasa. Oke, kesepakatan forum diseminasi siang hari ini adalah menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik, dan yang ketiga serius tapi santai. Karena siang hari ini agak-agak rawan jamnya, makanya kita serius tapi santai ya. Sambil makan berarti boleh, sambil minum nggak boleh juga. Sambil tidur nggak boleh. Karena itu tidak menghargai namanya. Kesepakatan kita menghargai. Oke, sebagai seorang guru tentunya
sebagai guru yang baik, sudah pasti kita harus mempunyai 6 konsep yang ada di sini. Pertama, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol atau restitusi, dan yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu udah ada yang tahu apa itu makna disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, apa sih makna disiplin positif itu? Disiplin positif itu apa sih? Bu Lela? Disiplin yang positif. Jadi Bapak menyebutkan apa? Iya deh, Pak. Mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Tuh. Ini adalah makna disiplin positif. Disiplin positif adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi dengan disiplin positif, tentunya kita mulai dari diri kita sendiri, baru kita tularkan ke anak. Menjadi suri tauladan yang nantinya anak-anak akan melakukan itu dengan penuh kesadaran, gitu, dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin positif lebih arahnya ke disiplin diri yang tadi saya bilang, ke diri kita masing-masing yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ketika kita mendapatkan ancaman, bagaimana cara kita mengatur diri kita, mendapatkan tekanan, bagaimana kita mengatur diri kita. Itu namanya disiplin positif. Jadi kita bisa menggunakan otak manusia kita. Kan ada otak reptil, ada otak manusia. Kita tuh punya beberapa bagian otak, ada namanya otak reptil, ada namanya otak manusia. Otak reptil itu yang spontanitas, itu adalah otak reptil. Otak manusia itu adalah ketika mendapatkan suatu rangsangan, dipikir dengan baik-baik, dampak buruknya bagaimana, dampak baiknya bagaimana. Itu adalah otak manusia. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Dengan kita menerapkan disiplin positif, anak-anak nantinya akan mengikuti, berdampak kepada anak-anak yang mengikuti secara kesendirian dia, kemandiriannya dia, kemauan dia dengan sendirinya. Enggak dengan takut dihukum, bukan karena kita paksa, bukan karena juga kita puji-puji, tapi dia melakukan hal itu karena memang punya kesadaran dan rasa tanggung jawab. Nah, dari disiplin positif, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun siswa dengan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, untuk memiliki budi pekerti yang baik. Dan ini masuk di 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah cita-cita kita sebagai guru yang nantinya siswa-siswi kita mempunyai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi? Ada yang tahu motivasi? Dorongan. Motivasi itu adalah dorongan kita untuk melakukan sesuatu atau rangsangan. Nah, motivasi itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini perilaku ya, bukan periaku nih. Ya, tipe maaf. Motivasi perilaku manusia. Pertama, dan motivasi ini ada 2, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal.
Jadi ganti dulu. Tambahin L. Nggak apa-apa. Oke. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kira-kira motivasi eksternal apa motivasi internal? Eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Internal. Jadi dari 3 perilaku manusia ada 2 eksternal, ada 1 internal. Dan yang paling penting adalah motivasi itu internal. Mau bagaimanapun orang mau dorong, tetap kalau dia kagak jalan dengan sendirinya ya nggak gerak gitu. Jadi yang paling penting adalah motivasi internal. Nah, keyakinan sekolah atau kelas. Ada yang udah pernah dengar keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Udah ada yang pernah dengar? Sudah menerapkannya ya malah kan. Keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Itu biasanya kita sebelum mulai pembelajaran di awal-awal semester kita membuat di awal tahun ajaran kita membuat keyakinan kelas. Jadi kesepakatannya ini kita sepakati di antara kita dan murid, bukan dari guru doang, tapi murid juga ikut serta. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kalau kita udah sepakat antara murid dan guru, dia mempunyai rasa tanggung jawab dan kesadaran. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, keyakinan dalam membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu menggunakan bahasa yang gampang dipahami, jangan bahasa-bahasa yang sulit dipahami oleh murid-murid kita. Ini adalah contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Pertama, ini bisa di zoom nggak Pak Ustaz? Nggak bisa ya. Saya bacain dah. Pertama, mantap. Pertama, datang tepat waktu. Siswa harus hadir tepat waktu setiap hari. Kemudian menghormati satu sama lain dan berbicara sopan, menggunakan bahasa yang baik, menghormati guru, kemudian menjaga kebersihan, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah konsekuensi. Setelahnya saya sampingnya hampir sama kayak tadi. Datang tepat waktu, mematikan gadget. Kalau misalkan kita ada, kayaknya di kelas Bu Ika tuh waktu itu ada kelas 1 hari dengan belajar dengan menggunakan gadget ya. Nah itu apa? Rabu teknologi, ragi, tepung ragi, rabu teknologi. Nah, ketika anak membawa gadget, bagaimana kita bisa mengontrol penggunaannya seperti itu. Kemudian selanjutnya saya serahkan ke Bapak Asep Kushairi untuk melanjutkan materi selanjutnya. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu, wabil khusus kepada Bapak Kepsek atas waktunya dan juga rekan-rekan semua. Mohon maaf waktu siangnya terganggu ya. Setelah tadi Pak Abil menjelaskan tentang budaya positif, motivasi, keyakinan kelas. Nah, selanjutnya saya nih, apa sih yang akan saya terangkan di sini? Nah, saya di sini bukan menggurui, bukan mengajarkan, tapi saya di sini berbagi praktik baik dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11.
Nah, yang pertama yang akan saya bagikan yaitu tentang teori kebutuhan dasar manusia. Kita di sini semua adalah manusia dan kita semua nih punya kebutuhan yang berbeda-beda. Antara Bu Haji Titin sama Bu Lia pasti punya kebutuhan yang berbeda. Pak Abil, saya pasti kita semua punya kebutuhan yang berbeda. Ya. Nah, jadi di dalam modul 1.4 ini diterangkan nih tentang teori kebutuhan dasar manusia, terutama kepada murid kita. Jadi murid kita itu punya kebutuhan yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Ya, nih ada di sini. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya bukan karena mereka bandel, bukan mereka nggak bisa diam, tapi karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Kebanyakan murid-murid kita di SD pasti yang namanya kurang perhatian tuh yang ada. Pasti dia caper cari perhatian. Bahkan bukan hanya murid juga sih, kita juga kadang caper. Ya. Cari perhatian. Nah, di sini di modul 1.4 ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu tentang bertahan hidup. Tentang bertahan hidup nih. Ya, bertahan hidup. Yang kedua tentang kasih sayang dan rasa diterima. Bertahan hidup ini pasti ya, kita semua pasti pengen bertahan hidup. Apa sih bukti konkret dari kebutuhan bertahan hidup? Makan, minum, apalagi para Tarsin? Istirahat. Pengen istirahat, betul. Apalagi berekreasi, pengen sehat, healing tuh. Itu ciri bertahan hidup ya. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nih, tuh kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ya, ini mungkin kita juga masih butuh, khususnya saya. Yang ketiga, penguasaan, ya, ingin penguasaan. Ya, jadi pengen kuasain semuanya. Ya, pengen kuasain semua, pengen bisa ini, pengen bisa itu. Penguasaan itu bukan berarti maruk, bukan berarti rakus, bukan. Justru pengen bisa ini, pengen bisa itu. Itu bukan bagian dari maruk, tapi itu yang tadi kan judul positif, budaya positif. Jadi kalau ada anak murid pengen kuasai, pengen bisa matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu bagus, disiplin positif, budaya positif. Ya, berbeda dengan kayak jangan disebutin. Yang keempat yaitu kebebasan. Nah, ini kebebasan ya. Kita semua pasti pengen yang namanya sebuah kebebasan, freedom. Pasti semua manusia pengen freedom, bebas. Yang suami pengen bebas dari istri, istri pengen bebas dari suami, anak pengen bebas dari orang tua. Maksudnya bebas itu bukan diatur-atur gitu. Kita pasti nggak demen ya namanya diatur-atur ya. Nggak demen kita, pengen ngatur aja. Nah itu teori kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu kesenangan. Nah kita semua pasti pengen hidup senang aja, nggak banyak utang, nggak banyak pikiran, nggak ya. Busal kalau banyak pikiran enak gak? Enggak. Iya, pasti pengennya kita manusia yaitu kesenangan. Nah, ini semua kelima ini nih, ini adalah kebutuhan dasar manusia termasuk kepada murid kita. Murid kita tuh sebenarnya butuh salah satu ini doang atau butuh semuanya ada. Pasti, ya, pasti ada. Salah satunya atau semuanya. Nih, kita lihat ada di sini nanti akan ada catat studi kasus. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu udah tidak asing dengan wajah ini. Kita lihat studi kasusnya di sini. Ibu Ani, guru kelas 3B, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, yaitu Surya. Beberapa anak telah mengeluhkan Surya yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Warni, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Surya melakukan hal itu? Coba saya tanya Bu Lia. Kira-kira dari studi kasus ini, kira-kira kalau Bu Lia jadi Bu Warni, apa yang akan Bu Lia lakukan? Pertama mungkin ngajak ngobrol dulu sama Pak Surya. Kita pendekatan, masalahnya di mana. Terus cari solusinya dari yang percakapan itu masalahnya apa dulu nih di dia. Kalau memang orang tuanya
Mungkin di hari lain kita cari perhatian dulu ke dia, kita bawa bekal, tanya dulu makanan kesukaan kamu apa, gitu. Biar dia fokus ke kita. Bagus, mulia jawabannya. Ada lagi? Coba kita berandai-andai. Sebelah sini aja. Bu Haji ini coba. Jika Bu Haji ada di posisi ya. Ya, kalau dilihat kasusnya sesuai dengan materi ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Betul. Karena yang diperlukan ini adalah makan siang. Untuk si Surya, mungkin kalau sebagai Bu Ani kita tanya dulu, kenapa harus merebut makanan? Mengapa tidak membawa makan? Lupa atau tidak suka dengan makanannya? Kalau memang dia bawa, kalau dia tidak suka, berarti baru ditanya apa makanan kesukaannya. Lalu kita juga komunikasi dengan orang tuanya. Kalau memang dia tidak suka, bekalnya harus diganti. Jangan sampai besok dia mencari-cari makan siang lagi, karena memang ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi ya Bapak Ibu, jadi dari kasus Surya mengambil bekal makan siang, ini sebenarnya bisa kita lihat dari berbagai perspektif, berbagai alasan. Yang pertama, ya di sini kita lihat jawaban Bulia dan Bu Haji Titin benar. Nah, ini alasan Surya. Yang pertama, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Surya adalah kebutuhan yang tadi yang pertama apa? Bertahan hidup. Dia nggak punya makanan. Salah nggak? Nggak salah juga manusia kayak gitu. Terus bisa juga dari alasan Surya yang kedua. Apa itu? Alasan dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi kalau dia ngambil makanan, kan temannya pasti ada ngadu. Bu, Surya ngambil makanan. Nah, dia demen perhatian kayak gitu, diperhatiin sama guru. Jadi padahal dia bawa bekal, tapi kan pasti tetap ngambil makanan. Oh, ternyata dia butuhnya, kebutuhannya itu perhatian, kasih sayang dan rasa diterima. Dia udah bawa bekal tapi tetap ngambil. Oh, ternyata dia butuhnya kasih sayang dan rasa diterima. Ada lagi yang ketiga. Nih. Ya, bisa juga Surya menjadi punya kebutuhannya itu pengen menguasai apa? Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Surya ingin menguasai kebutuhan itu, pengen penguasaan. Padahal dia udah punya makanan, dia gak butuh perhatian, tapi dia pengen kuasai itu kelas. Kalau istilah sekarang jadi jagoan. Iya. Padahal dia mau makanan. Jadi banyak banget yang bisa kita lihat. Ada juga alasan keempat. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan dan dibawanya sama ibunya itu mulu. Misalnya dibawanya nasi sama telur, dia bosan. Ya, dia pengen bebas. Dia minta tuh paksa sama temennya. Nanti kebutuhan dia adalah kebebasan. Jadi bisa kita lihat dari berbagai macam perspektif. Yang terakhir, alasan Surya yang kelima, karena dia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesel. Ada kan yang murid kayak gitu ya? Demen ngeledekin. Demen banget ngeledekin. Ngerjain temennya gitu. Ya. Tuh, karena diambil makanannya, menurut dia lucu. Berarti Surya itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa menjudge langsung setiap perbuatan anak didik kita. Nggak bisa. Kita harus lihat dulu. Ya betul, apa yang dikatakan Bulia, Bu Haji Titin, kita ajak ngobrol. Saudara kamu ini kenapa? Dan nanti kan ribet ya kalau pakai cara kayak gitu ya. Nanti saya ada contohnya. Kita ada tekniknya yang lebih mudah, cuma segitiga, bukan segitiga biru ya, bikin kue itu. Apa itu? Nah, di sini ada sebelum ke segitiga itu, kita ketika ada peserta didik yang seperti tadi tuh, contoh kasus tadi, kita harus bisa mempunyai posisi kontrol restitusi. Ya, posisi kontrol restitusi. Jadi kita nih sebagai guru harus bisa memposisikan diri.
Apa sih posisi kontrol restitusi? Nah, di sini ada 5. Di sini kita bisa membayangkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu itu sebenarnya menjadi guru yang seperti apa? Termasuk saya. Saya pun pas lagi belajar ini itu membayangkan, oh ternyata saya tuh selama ini yang ini posisi kontrolnya. Ya, nih di sini. Yang pertama ada guru sebagai penghukum. Nanti ada ciri-cirinya. Ada guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ada ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau doang, ngeliatin doang. Yang kelima guru sebagai manajer. Nah, sekarang saya tanya kepada Ibu Hapi, menurut Ibu Hapi, dari 5 posisi kontrol restitusi ini, mana yang paling cocok untuk kita sebagai guru? Guru sebagai manajer, guru sebagai teman juga bagus sih. Bagus. Guru sebagai teman artinya Yang paling utama yang mana itu tadi? yang paling pertama adalah guru sebagai manajer. Manajer. Terus teman bisa. Teman bisa. Apalagi Membuat merasa bersalah, Pak. itu aja. Ada lagi yang mau berpendapat? Ayo, sebenarnya kita guru, posisi kontrol kita ini harus seperti apa? Gitu. Ayo. Ada lagi? Tidak ada? Baik. Kita lanjut aja. Nah, di sini nih ada 5 posisi kontrol, ya. Di sini ada 2 posisi kontrol yang tadi nih. Ada 2 posisi kontrol yang tadi nih, 1, 2, ada 3, 4 dan 5. Nah, ternyata posisi kontrol yang pertama dan yang kedua, ya, penghukum dan pembuat merasa bersalah, ini termasuk identitas yang gagal, artinya kurang baik kalau kita menjadi seorang guru. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, penghukum itu biasanya nih bahasanya nih, perbuatan guru menghardik, nuduh-nuduh, kamu nih. Terus perkataannya biasanya, kalau nggak ngerjain awas ya, ngancem-ngancem. Nah, itu posisi kontrol restitusi guru sebagai penghukum. Terus guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini biasanya berceramah tuh. Seharusnya tuh kamu begini, ibu kecewa, bla 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 bla, kayak gitu. Terus yang sebagai teman, nah ini juga bagus juga sebagai teman ya, yaitu dengan perbuatannya itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Oh kamu tuh kayak gini. Mungkin kalau di SD bagus ya kita posisikan diri sebagai teman. Tapi kalau di kelas tinggi, di SMA dan di SMP itu kurang. Jadi ada posisi kontrol yang cocok di kelas tinggi, ada di kelas rendah. Kalau di SMA itu kurang, kenapa? Bahaya. Betul sekali. Nah, perkataan guru yang teman itu kayak gimana sih? Ayolah, lakukan demi ibu. Ayo ngerjain PR yuk. Kalau kamu sayang sama ibu, ya. Masa kamu nggak mau sih? Yuk, bantu ibu kerjakan, nulis yang bagus, kayak gitu. Terus sebagai teman tuh. Terus ada juga sebagai pemantau. Itu biasanya menghitung dan mengukur. Biasanya itu terjadi di guru-guru piket, pemantau dia. Ya, kalau di modulnya itu dicontohinnya adalah guru piket. Jadi guru piket itu adalah sebagai guru pemantau. Setiap hari itu dia mengecek kerapihan murid, kebersihan murid. Nah, biasanya itu guru piket gini, kamu lapakidasi, apa peraturannya? Itu pemantau tuh. Pemantau tipis-tipis ke penghukum. Karena ada ancaman-ancaman dan nada-nada tinggi. Dan yang terakhir, yang paling bagus, benar tadi yang dikatakan Bu Hafi, guru itu sebaiknya sebagai manajer. Kenapa? Karena di sini mengajukan pertanyaan, menganalisis dulu, memvalidasi dulu, melihat dari berbagai perspektif dulu, tidak langsung menjudge murid itu begini, tidak. Tapi divalidasi dulu. Nah, menyambung ke yang Pak Abil, kan tadi yang namanya kelas itu punya keyakinan kelas atau peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, jadi ketika ada siswa yang kira-kira keluar tuh dari kesepakatan kelas itu, dari peraturan kelas itu bisa kita tanya, bagaimana cara nanyanya? Kamu tahu nggak? Panggilnya jangan di just depan teman-teman ya, panggil ke depan atau ke ruang guru, atau kalau kita punya ruang BK ke ruang BK.
Tanya pelan-pelan. Kamu tahu nggak perbuatan kamu itu tadi begini-begini tahu? Kan itu melanggar keyakinan kelas kita. Nah itu manajer tuh yang bagus. Tidak langsung di depan muka. Kurang bagus. Nah, untuk bisa menjadi posisi kontrol manajer itu ada caranya. Nih yang tadi saya bilang ada namanya segitiga restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi manajer itu kalau dulu image manajer itu adalah seorang kepala sekolah, bukan. Sekarang guru pun harus punya jiwa-jiwa manajer. Bukan orang supermarket doang para plik. Bukan orang-orang CEO doang yang punya gelar manajer, bukan. Guru harus punya posisi yang namanya manajer. Ya, nah, nih posisi kontrol sebagai manajer, guru dapat apa keuntungannya punya posisi kontrol manajer? Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi bukan hanya menyalahkan, bukan hanya mengetahui alasannya dia berbuat itu, tapi kita juga bisa memberikan solusi atas perbuatan tersebut. Jadi kita ngajak diskusi murid. Mungkin kalau dulu ya itu dengan istilah guru BK doang nih yang harus punya kayak gitu. Enggak. Kita guru kelas, guru bidang itu harus punya. Kenapa? Biar kita tidak salah dalam menangani peserta didik. Lanjut. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Kalau kayak gitu kan murid enak gak? Nggak langsung disalahin, diajak ngobrol dulu. Orang kita aja kadang kalau langsung dijudge, kesel sendiri nggak? Kesel. Apalagi nih anak yang pengetahuannya ibarat kata masih segelas kosong, bagai kertas yang bersih. Kalau kita langsung coret-coret, rusak nggak masa depannya? Rusak. Tapi dengan 5 posisi kontrol ini dan kita memposisikan diri sebagai manajer, maka identitas murid itu akan tercipta. Oh iya ternyata perbuatan ini salah. Oh iya ternyata apa yang saya lakukan merugikan orang lain. Oh, kayak gitu. Nah, yang tadi saya udah singgung-singgung. Jadi bagaimana sih menjadi guru yang bisa memanajer peserta didik? Itu ada namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah bagaimana kita menghadapi murid, tapi seolah-olah murid itu tidak merasa bersalah gitu. Jadi bakal kembali identitasnya. Oh kalau saya kayak gitu benar apa kata Pak Guru yang tadi saya bilang, tidak menyalahi keyakinan kelas, merugikan orang lain. Kita lihat tahapannya. Nih, tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas validasi. Biasanya anak kalau habis berbuat salah, gimana responnya? Ada yang cengar-cengir, ada yang nangis, ada yang ketakutan, betul, kata Bu Salmina. Nah, itu sebenarnya tugas kita bukan ngebelin rasa bersalah itu, bukan. Tapi kita menstabilkan identitas validasi itu, kita stabilkan emosi dia. Kalau dalam agama, kalau orang emosi berdiri disuruh duduk. Kalau duduk masih emosi, tidur. Kayak gitu. Nah, ketika ada anak melakukan kesalahan, yang pertama kita lakukan yaitu menstabilkan identitas validasi. Apa sih kata-kata yang biasa kita keluarkan? Ya, misalnya ada anak makan di kelas, kita lagi ngajar nih, dia enak banget makan. Padahal keyakinan kelas tertulis di mading dengan besar bahwa dilarang makan ketika jam pelajaran berlangsung. Apa yang harus kita lakukan? Udah, kamu jangan makan, taruh dulu ya. Nah, nanti kita panggil tuh, jangan langsung di-just di situ. Selesai pelajaran baru kita panggil. Tahu nggak kenapa tadi Ibu? Tahu nggak kenapa Bapak panggil? Barusan, iya Pak, tadi saya makan di kelas. Nah,
makan di kelas itu sebuah perbuatan manusiawi. Bapak juga kalau lapar makan. Bukan kamu doang, tapi kita harus menghargai orang lain. Kayak gitu. Jadi ada kata-kata semua manusia pasti melakukan kesalahan. Semua kalau orang lapar pasti makan. Jadi intinya di situ, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Jadi bukan hanya dia. Yang kedua, menanyakan tindakan yang tidak validasi itu salah nih. Harusnya validasi tindakan yang salah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah. Kita biasanya ketika ada anak berbuat salah pasti langsung, khususnya saya, dulu saya ngajar gitu, anak salah langsung judge, langsung saya hukum gitu, penghukum. Saya akui diri saya itu penghukum. Tapi setelah saya belajar segitiga restitusi itu anak didik kita langsung. Kita tanya, setelah kita stabilkan identitas, kita tanya alasan dia melakukan itu apa ya tadi. Apakah kebutuhannya ada yang tidak terpenuhi? Apakah dia di rumah nggak dikasih jajan? Bisa jadi dia marah-marah di sekolah. Atau tadi tuh kasus yang anak makan di kelas waktu kita jam belajar. Kita tanya alasannya, kamu kenapa makan di kelas? Emang kamu tadi siang nggak makan? Kita tanya dulu alasannya. Ya, itu namanya validasi tindakan ya. Kita tanya tuh alasan dia melakukan itu apa. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan nih, menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita stabilkan identitasnya, kita redam emosinya, terus yang kedua kita tanya alasannya, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita tanya tuh, kamu tahu nggak kalau tadi perbuatan kamu makan di kelas itu sesuai nggak sih sama keyakinan kelas kita? Enggak, Pak. Terus bagaimana kamu membalas itu semua? Saya berjanji tidak akan pernah makan lagi. Nah, itu biarkan anak peserta didik yang mencari bertanggung jawab atas perbuatannya. Jangan kita cuma nanya keyakinan. Tahu nggak tadi datang terlambat itu sesuai nggak sama kesepakatan kelas kita? Oh, enggak. Bagaimana terus kamu ke depannya? Saya berjanji, Pak. Nah, itu biarkan anak-anak menemukan solusi. Ya, biarkan anak menemukan solusi atas perbuatannya diri sendiri. Lanjut. Nah, di sini ada contoh kasus ya, skenario kasus 1. Siswa terlambat datang ke sekolah, bagaimana penanganannya, bagaimana tanggapannya, ya bagaimana kita mencari solusi atas perbuatan tersebut. Nah, kita lihat di sini. Untuk selanjutnya, ya, Bapak mengecek kelakuan kalian. Bapak mengecek kelakuan semuanya. Oke, bagus, Salis. Oke, bagus. Baik, teman-teman, setelah kita belajar selama 2, maka pada hari ini kita akan belajar tentang ya. Waalaikumsalam. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah skenario kasus 1 di mana ketika kita ngajar pasti ada aja anak yang terlambat ya. Kelas pagi ataupun kelas siang tuh, apalagi kelas siang, padahal udah siang hari tapi masih ada aja yang terlambat. Kita jam pertama. Ya. Nah, di setiap kelas pasti ada keyakinan yang namanya nilai kebajikan, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Bagaimana di situ tertulis anak masuk jam berapa, harus datang ke sekolah jam berapa. Nah, ini artinya setiap kelas itu harus masuk tepat waktu. Nah, ternyata dalam kasus tersebut ada anak yang terlambat. Bagaimana? Apakah tadi di video pendek tadi langsung di-jas? Enggak kan? Silakan duduk dulu. Dan ternyata anak tersebut itu udah beberapa hari terlambat. Ini contoh kasusnya ya. Udah beberapa hari terlambat. Apa yang harus kita lakukan sebagai guru kelas atau guru bidang yang menangani anak tersebut? Kita harus lakukan yang namanya segitiga
restitusi yang tadi sudah kita jelaskan. Ada menstabilkan identitas, menanyakan validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kalau tahapan segitiga restitusi ini kita lakukan, maka insya Allah ya identitas anak, budaya positif anak itu akan terwujud. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dan kamu sudah tidak? Sudah Pak. Baik, tidak. Tidak. Tahu bagaimana laporan dari guru BK beberapa hari ini? Iya Pak. Kalau teman-teman itu sudah sama, Iya Pak. baik, tidak. Sebuah kesalahan itu adalah manusia. Kita pasti membuat kesalahan. Yang terpenting kita belajar dan dari kesalahan tersebut dan berusaha menjadi lebih baik. Setuju? Setuju Pak. Ya, kalau itu kita cari solusinya bersama ya. Iya Pak. Itu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi kita stabilin dulu bahwa setiap orang itu pasti punya kesalahan. Terus nanti di akhirnya kita cari solusinya bersama. Lanjut, yang kedua, ini yang pertama nih menstabilkan identitas. Yang kedua apa tadi? Masih ingat? Validasi tindakan yang salah. Kita tanya alasan dia datang terlambat. Kita tanya nih. Jika tadi datang terlambat ke sekolah pasti tidak alasan. Kenapa tidak datang terlambat? Nanti yang begadang Pak sebelum SMP. Tuh kita tanya tuh. Begitu memang dia alasannya cuma satu, begadang sambil pegang HP. Ya. Alasan dia itu ketika saya tanya validasi tindakan salah, begadang sambil main HP. Lanjut. Nah, biasanya kalau kita dengar anak main HP kesel nggak? Kesel. Tapi segitiga restitusi tidak membenarkan itu. Kita cari yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini. Keyakinan keras yang dirasakan. Kalau datang selamat itu sesuai nggak? Keyakinan keras apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu sih begitu sih. Ini Pak. Waktu yang terbuka rumah takut. Ini waktu yang saya tahu mungkin adalah salah satu tujuan Pak. Betul, menghargai waktu sangat penting. Ya, salah bermanfaat untuk kita. Seperti kita menghargai orang sekitar kita. Pekerjaan yang tidak melempur, kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Maka itulah dunia disiplin yang harus sebut salah satu untuk menjadi orang sukses. Ya Pak, saya menyesal sudah datang terlambat ke sekolah. Saya mohon maaf Pak karena sudah terlambat ke sekolah Pak. Iya, sehingga kamu juga sangat baik. Minta maaf, ya. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu tidak terlambat? Saya akan tidur di sekolah, tidak berjalan lagi. Bagus tidak. Kamu sudah menemukan solusi dari permasalahan kamu sendiri. Bahwa akan bekerja sama dengan untuk agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang, kembali lanjutkan aktivitas kamu ya. Sama-sama tidak. Nah, itu Bapak Ibu, itu namanya tahapan segitiga restitusi, di mana kita yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di menanyakan keyakinan ini kita berusaha bagaimana anak itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Jangan kita yang memberi hukuman atau solusi. Biarkan anak yang berbicara, yang mencari solusinya sendiri atas perbuatannya. Nah, itulah desiminasi tentang budaya positif SDN Petir 3 yang kami bawakan.
kami menyadari bahwa saya dan Pak Abil di sini masih banyak kekurangan dalam hal membagikan praktik baik ini. Jadi kami mohon maaf. Terus yang kedua, kami berterima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dari 6 ini, ya, dari disiplin positif yang tadi Pak Abil jelaskan tentang motivasi perilaku manusia, tentang keyakinan sekolah atau kelas. Terus ada juga tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu tentang posisi kontrol restitusi, kita sebagai guru seharusnya memposisikan diri sebagai apa. Dan yang keenam yaitu segitiga restitusi, kita menangani murid ketika murid melakukan sesuatu, apa yang harus kita lakukan. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari kami, saya dan Pak Abil. Saya akan kembalikan ke moderator, kepada Bu Ika, dipersilakan. Terima kasih untuk praktik baik yang sudah disampaikan, di mana Pak Abil tadi sudah menjelaskan tentang disiplin positif, motivasi, dan juga keyakinan kelas. Kemudian materi yang kedua yaitu dari Pak Asep yang sudah menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Luar biasa sekali ya teman-teman materi yang sudah diberikan. Kita beri aplaus untuk mereka berdua. Semangat selalu Pak Abil dan Pak Asep. Pergi memancing bersama teman. Lupa bawa kail dan umpannya. Terima kasih Bapak Ibu hebat sudah memperhatikan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ya, teman-teman. Oke, baik Pak Rafiq. Silakan Pak Rafiq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertanya dan terima kasih atas pemaparan materinya. Semoga kita semua menjadi guru-guru yang berkelas manajer. Ada pertanyaan dari saya. Bagaimana cara kita menanamkan budaya disiplin positif jika tidak mendapat dukungan dari lingkungan sekolah? Itu saja pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya Pak Asep dan Pak Abil ya. Boleh. Jadi langsung deh. Oh baik, sangat antusias sekali ya. Bu Delima, silakan Bu Delima. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya boleh? Boleh. Bagaimana cara kita sebagai pendidik ini membuat murid tidak lupa dalam keyakinan kelas? Terima kasih. Gimana? Coba diulang. Bagaimana cara kita sebagai pendidik Ya. membuat murid agar tidak lupa akan keyakinan kelas? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Delima. Langsung dijawab saja oleh Pak Abil dan Pak Asep. Dipersilakan. Abil mau jawab? Hah? Oke. Baik, terima kasih Pak Rafiq. Sambil dulu aja ya jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan. Dari yang pertama yaitu Pak Rafiq, bagaimana menjalankan budaya positif yang ada di sekolah jika tidak mendapat dukungan ya gitu ya, baik dari kepala sekolah, baik dari orang tua gitu ya. Di sini kembali ke posisi guru ini adalah sebagai sentral role of model, sebagai suri tauladan, sebagai contoh ya. Jadi ketika tidak ada dukungan seperti itu, kita sebagai guru itu harus benar-benar menjalankan, ya udah sendiri, kita pede aja. Di modul 1.4 waktu pemantik saya ingat itu ada sebuah video di ruang kolaborasi, di situ ada video bagaimana yang namanya sebuah positif itu akan menular. Kita harus percaya itu. Jadi apapun yang kita lakukan secara positif, dalam hal ini yaitu disiplin positif, budaya positif di sekolah, pasti nanti akan tergerak. Rekan-rekan sejawat kita akan tergerak, kepala sekolah kita akan tergerak, orang tua bahkan nanti ngelihat, kok anak saya ada perubahan di sekolah nih? Pasti nanya ke gurunya, oh gurunya melakukan keyakinan keras kayak gini, budaya positif kayak gini, pasti nanya. Kepsek pun begitu.
Kita fokus aja jalanin setiap hari budaya positif itu. Pasti nanti kedepannya akan udah apa ya? Pembiasaan. Habit, kebiasaan. Contoh seperti yang kita nih di sekolah kita sendiri. Kita di mana dari Senin sampai Sabtu kita punya kegiatan pembiasaan. Dan itu termasuk budaya positif bukan? Budaya positif, Bapak Ibu. Jadi dari situ kita bisa membiasakan diri. Nah, ketika misalnya di kegiatan kita itu Kepsek biasa aja gitu, misalnya ini mah, ya misalnya biasa aja gitu. Anak-anak dia nongkrong aja di saung, misalnya, ya misalnya. Kita sebagai guru fokus aja. Oh, emang posisi kita sebagai guru itu adalah sebagai panutan, suri tauladan, sebagai role of model terhadap peserta. Kayak gitu para jawaban saya mungkin. Buat Bu Delima, ya boleh dah Bu Delima sekalian ya. Bu Delima tadi bertanya bagaimana cara membuat murid agar tidak lupa dengan keyakinan kelas. Nah, ini buat guru kelas yang paling sering terjadi yaitu lupa tentang keyakinan kelas masing-masing. Padahal dibuat, ya, padahal disepakati di awal kan. Nah, bagaimana caranya? Tempel, buat di mading segede-gedenya. Kalau itu masih lupa juga, ya, bikin spanduk di depan yang gede. Itu nggak apa-apa. Itu untuk memotivasi, untuk peserta didik tidak lupa. Jadi ketika anak peserta didik pengen berbuat sesuatu, tuh lihat di atas, nggak boleh. Misalnya dilarang makan, dilarang tidur, tuh ada gambarnya dilarang tidur, biar murid melihat, nggak lupa. Saya sebagai guru bidang melihat kayaknya di kelas ini nih, ada di atas ya, di kelasnya Bu Ika ada, ya ada, di kelas yang lain ada, tapi kecil. Kalau bisa ya gede Bapak Ibu, pakai itu. Jadi kayak gitu Bu Delima, biar tidak lupa pertama bikin yang gede, tempel. Selain itu juga apa yang tertulis di situ dilaksanain. Jangan malah diabaikan. Kalau diabaikan nanti akan lupa sendiri. Seperti itu Bu Delima. Terima kasih. Mungkin Pak Adil ingin menambahkan? Ya, boleh. Ya, saya ingin menambahkan dari pertanyaan Pak Putu ya. Untuk menerapkan budaya positif dalam perihal tidak ada dukungan dari sekolah, sebenarnya kita menerapkan budaya positif itu nggak mesti melibatkan sekolah secara seutuhnya, karena itu kita mulai dari diri kita masing-masing. Cukup dengan program yang udah ada Kabupaten Tangerang atau sekolah-sekolah lain, yaitu program 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu kita terapin setiap hari, anak-anak dampaknya baik sekali. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Banyak anak-anak kita yang terutama masih daerah-daerah dan 3 itu kalau ketemu pasti pertamanya salam, negor, senyum, nggak ngumpet, nggak kabur gitu Pak. Salah satu yang bisa kita lakukan. Gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin cukup kali ya untuk akhir kata. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Ya. Oke, saya sampaikan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Semoga senantiasa kita semangat dalam mengupgrade diri untuk menjadi pembelajar dan pembelajar sepanjang hayat. Ke Tanah Abang memberi peci, makan bubur pakai seledri. Semoga yang datang di kegiatan destinasi ini panjang umur dan murah rezeki. Saya selaku pembawa mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.